Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 221800117 Fakultas Ilmu Hukum Prodi Hukum semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak retensi dan hak substitusi dari tugas PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, langsung saja kita bahas pengertian hak retensi. Nah, definisi dari hak retensi ini adalah hak menahan barang milik orang lain sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban tertentu. Dasar hukumnya diatur pada pasal 1812 KUH Perdata yang menyatakan penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntut akibat pemberian kuasa. Penerapan hak retensi di PTUN. Yang pertama ada eksekusi putusan. Jadi, hak retensi ini digunakan saat pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa tata usaha negara. Contohnya, jika suatu badan atau pejabat administrasi belum memenuhi kewajibannya, maka pihak pengadilan dapat menahan barang atau dokumen terkait hingga kewajiban tersebut dipenuhi. Yang kedua ada prosedur. Penahanan barang atau dokumen oleh pengadilan harus melalui proses hukum yang sah, yaitu dengan persetujuan atau perintah hakim. Hak retensi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang menang gugatan tanpa otorisasi pengadilan. Yang ketiga, tujuan. Nah, hak retensi ini bertujuan untuk memaksa pihak yang kalah atau yang berhutang untuk memenuhi putusan pengadilan. Ini juga yang menjadi alat untuk menjamin kepatuhan mereka terhadap kewajiban yang ditetapkan, seperti pembayaran hutang atau pelaksanaan sesuatu kewajiban administratif lainnya. Selanjutnya kita beralih ke hak substitusi. Hak substitusi adalah hak untuk menggantikan posisi hukum atau tanggung jawab pihak lain berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum, hak substitusi ini sering digunakan ketika seorang pejabat atau pihak tertentu tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya, sehingga tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pihak lain yang berwenang. Hak substitusi diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penerima kuasa bertanggung jawab atas orang yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Ada 4 unsur-unsur hak substitusi. Yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga dasar hukum, dan yang keempat keabsahan. Yang dimaksud subjek ini adalah pihak yang berwenang menggantikan, sedangkan objek adalah posisi hukum yang digantikan. Dasar hukum adalah aturan yang mengizinkan substitusi, dan keabsahan adalah proses substitusi yang sah dan formal. Ada perbedaan hak retensi dan hak substitusi. Dilihat dari 3 aspeknya. Yang pertama dari definisinya. Kalau definisi hak retensi itu kan hak menahan barang, sedangkan hak substitusi itu adalah hak menggantikan posisi hukumnya. Sedangkan kalau dasar hukumnya sudah diatur tuh, kalau hak retensi diatur dalam pasal 1812 KUH Perdata, sedangkan hak substitusi diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata. Penerapannya kalau hak retensi melalui eksekusi putusan sengketa, sedangkan jika hak substitusi melalui penggantian tanggung jawab. Contoh kasus dalam PTUN. Yang pertama ini saya mau menyebutkan contoh dari hak retensi terlebih dahulu. Hak retensi ini kan penahanan dokumen atau barang milik TUN yang belum memenuhi kewajibannya. Contohnya, jika seorang warga menggugat kepala dinas karena tidak mengeluarkan sertifikat izin usaha yang tadinya sudah dipenuhi syaratnya, maka pengadilan memutuskan kepala dinas harus menerbitkan sertifikat tersebut. Jika kepala dinas tidak mematuhi, pengadilan dapat menahan dokumen administratif penting milik si dinas tersebut sampai kewajibannya dipenuhi. Sedangkan jika hak substitusi ini adalah penggantian pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN. Contohnya, ketika seorang pejabat pemerintah yang diwajibkan menandatangani surat keputusan atau SK tertentu sesuai keputusan PTUN menolak melakukannya, dalam kasus ini pejabat baru yang menggantikannya dapat memberikan wewenang oleh pengadilan untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bentuk penggantian tanggung jawab administratif. Jadi kesimpulannya, hak retensi ini adalah sebagai jaminan pelunasan kewajiban pihak yang berhutang,
Sedangkan hak substitusi, pengalihan tanggung jawab administratif dalam kerangka hukum. Lalu, kenapa sih kedua ini penting? Karena dalam memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa di PT UN. Demikianlah materi mengenai hak retensi dan hak substitusi yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.